Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat ya. Materi kali ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Disimak ya. Nah, di sini ada siklus akuntansi. Tahapan kita kali ini jurnal penyesuaian sudah sampai di tahap ini ya. Materi kita kali ini adalah tentang jurnal penyesuaian. Di sini ada data neraca saldo dari perusahaan toko manis ya. Kemudian ini data penyesuaiannya. Data penyesuaiannya di akhir periode, yaitu tanggal 31 Desember 2015. Ada 4 penyesuaian ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan jurnal penyesuaian? Kita bahas ya. Nomor 1, kita acuannya ke data penyesuaian dengan melihat saldo-saldo data awalnya ya dari neraca saldo. Yang pertama, persediaan barang dagang tanggal 31 Desember 2015 4.550.000. Ini adalah persediaan akhir karena adanya di akhir tahun ya. Setelah dicek di gudang, ini persediaan barangnya senilai sekian. Nah, sedangkan persediaan awal ada di neraca saldo. Nih, akun persediaan barang dagang 103 ya. Jumlahnya 6.500.000. Nah, untuk membuat jurnal penyesuaian, nanti kita buat penyesuaiannya persediaan akhir dan awal ya. Di sini di bagannya sama ya, bagan jurnal penyesuaian. Tanggal, ini bulan, tanggal. Bulan kita tulis Desember. Penyesuaian dibuat setiap akhir tahun, berarti semua nanti tanggal 31. Nah, untuk menyesuaikan akun persediaan barang dagang itu nanti ada 4 pasang akun. Karena kita menyesuaikan persediaan akhir dulu, persediaan akhir. Nah, di sini saya menggunakan metode ikhtisar laba rugi ya. Jadi nanti kita tinggal memasangkan akun persediaan barang dagang dengan akun ikhtisar laba rugi. Yang pertama kita tulis penyesuaian persediaan barang dagang akhir. Nah, persediaan barang dagang akhir itu ada di debit ya. Persediaan barang dagang ini kita kasih kurung akhir, dia ada di debit. Kemudian ikhtisar laba rugi ya, ini udah rumusnya ya. Ikhtisar laba rugi nanti kita ketiknya di kredit ya, kita kasih jarak. Nah, berapa persediaan akhir nih yang ada di data penyesuaian nih? Persediaan akhir 4.500.000 kita ketik ya, 4.550.000. Kemudian ikhtisar laba ruginya juga sama 4.550.000. Perlu diingat ya, persediaan barang dagang akhir di debit ya, di debit. Karena kita membuat jurnal penyesuaian persediaan barang dagang, nanti intinya persediaan barang dagang awal ini kan di debit, akan kita nolkan. Makanya persediaan barang dagang awal itu nanti dikredit. Nanti ketahuan di kertas kerja, dia hasilnya 0. Jadi datanya sudah
data baru yang terakhir. Nah, kemudian satu lagi, persediaan barang dagang awal kebalikannya. Dia ada di kredit ya. Nah, berarti pasangan akunnya di debit. Ikhtisar laba rugi di debit. Kemudian persediaan barang dagang awal, ini awal ya. Awal ini di kredit ya. Seperti ini cara membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun persediaan barang dagang. Ini mau nggak mau dihafalkan ya. Persediaan akhir ada di debit, persediaan awal ada di kredit. Angkanya beda. Persediaan akhir kan memakai data di data akhir penyesuaian. Kalau untuk persediaan barang awal diambil dari neraca saldo. Berapa? Kita cek 6.500.000. Kita tulis di sini 6.500.000. Sama ya, 6.500.000. Oke, selesai. Kemudian kita nomor 2. Nomor 2 ini tetap kita kasih tanggal 31. Semua tanggal 31 ya. Karena penyesuaian adanya di akhir Desember. Ini tahunnya salah ya. Tahun 2015 ya. Nah, yang kedua kita baca. Perlengkapan yang tersisa 500.000. Nah, di sini ada dua rumus. Perlengkapan itu nanti jurnal penyesuaiannya selalu berpasangan dengan beban perlengkapan. Cuma kita harus cek dulu di neraca saldo. Pada saat di jurnal umum yang terdahulu dicatat sebagai harta, sebagai aktiva, atau sebagai beban. Kalau dia dicatat sebagai aktiva, berarti nanti yang muncul di akun neraca saldo adalah harta, yaitu perlengkapan. Ya, kalau dia dicatat sebagai beban, nanti akan muncul beban perlengkapan. Perlengkapan yang nggak ada, bebannya muncul, ada di sini beban perlengkapan. Nah, kebetulan di contoh kasus ini dicatatnya sebagai harta ya. Yang muncul kan di sini akun perlengkapan. Nah, kalau di neraca saldonya muncul akun perlengkapan, kan perlengkapan saldo normalnya debit. Nah, berarti di jurnal penyesuaian tinggal kita balik ya, karena kita nantinya akan mengenolkan atau mengurangi perlengkapan yang ada. Jadi, dicatat sebagai aktiva, rumusnya beban perlengkapan ada di debit, kemudian akun perlengkapan ada di kredit. Kalau dia kebalikannya, di neraca saldo dicatat sebagai beban, yang muncul di neraca saldo misalkan beban perlengkapan. Nah, ini berarti tidak seperti ini, nanti bebannya yang ada di kredit. Ya. Ini analisis akun nih ya, analisis akunnya. Kemudian kita analisis angkanya. Ya, kita analisis angkanya. Kita baca. Jadi analisis angka kita lihat dari hasil analisis akun. Berhubung di sini beban perlengkapannya debit, berarti angkanya harus data yang sudah terpakai. Perlengkapan yang sudah terpakai. Ya. Kita cek kalimat penyesuaiannya. Di sini kata-katanya perlengkapan yang tersisa. Nah, berarti bukan 500.000 dong. Karena di sini kalimatnya tersisa. Nah, sedangkan kita membutuhkan data yang sudah terpakai. Kita cek berarti, ya. Data awal perlengkapan di neraca saldo adalah 3.500.000. Ya, awal nih, awal. Kemudian di akhir ada sisa 500. Berarti yang sudah terpakainya berapa? Tinggal kita kurangi.
3.500.000 ya. 3.500.000 dikurang sisanya kan 500 dikurang 500. Berapa? Berarti yang sudah terpakai sebesar 3 juta. Ya. Yang sudah terpakai sebesar 3 juta. Nah, berarti kita sini langsung kita tulis penyesuaiannya sebesar 3 juta. Ya. Selesai. Ini apabila di neraca saldo dicatat sebagai aktiva atau sebagai harta. Ya. Nah, bagaimana kalau data awal di neraca saldo ini bukan perlengkapan? Saldo yang munculnya sebagai beban perlengkapan dengan kalimat data penyesuaian seperti ini, nanti bukan seperti ini. Tinggal kita balik aja. Bebannya, data yang muncul beban ada debit kan? Tinggal kita balik. Bebannya jadi kredit, perlengkapannya jadi debit. Ya, seperti itu. Kemudian angkanya pun beda. Kalau bebannya ada di kredit, berarti data yang kita gunakan data sisa. Ya. Nah, data yang kita gunakan data sisanya. Berarti karena di sini kalimatnya perlengkapan yang tersisa, tidak perlu dihitung, langsung tulis di sini 500.000. Ya, itu contoh kasus ya, karena untuk akun perlengkapan itu ada 2 opsi jawaban. Tergantung data neraca saldo. Akunnya sama seperti ini, cuma hanya penempatannya saja. Ya, debit kreditnya saja dia bisa bolak-balik. Angkanya pun harus diingat. Ya, jika bebannya debit, pakai data yang sudah terpakai. Jika bebannya kredit, pakai data sisa yang tersisa atau yang belum terpakai. Ya, semoga bisa difahami ya. Kita lanjut yang nomor 3. Penyusutan peralatan ditetapkan 10% ya per tahun nih. Penyusutan itu kan nilainya yang menurun ya. Kalau kita punya aktiva tetap itu pasti makin setiap tahun nilainya jadi berkurang. Dia ada umur ekonomis ya, umur ekonomis aktiva. Nah, ini kita tulis tanggal 31. Nah, rumusnya untuk mencatat penyusutan itu selalu beban ya. Beban penyusutan peralatan, ini udah rumusnya ya. Beban penyusutan peralatan debit ya. Kemudian kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Ya. Nah, ini dia. Nah, kalau ini selalu seperti ini, ya. Yang nomor 1 juga selalu seperti ini. Yang nomor 2 bisa bolak-balik tergantung analisa akun. Kemudian yang ketiga selalu seperti ini. Nah, angkanya gimana? Tinggal kita hitung. Ini dia disusutkannya 10% ya. Kita lihat 10% dari mana? 10% dari nilai perlengkapan. Kita cek di neraca saldo. Nilai perlengkapan, nilai peralatan ya. Nilai peralatannya berapa? Nah, ini 7.500.000 ya. Nilai peralatan 10% dari 7.500.000. Nah, ngitung 10% paling gampang ya, tinggal dihilangin aja nolnya 1 ya. Jadi 750.000 ya nilai penyusutannya. 10% kita 10% dikali, ini didapat dari 10% dikali 7.500.000 ya, hasilnya adalah
750.000 ya dari sini, dari nilai peralatan itu sendiri nih sebesar 7.500.000. Lanjut sekarang yang nomor 4 ya. Yang nomor 4 ini penyusutan tentang gaji ya. Kita baca, gaji yang masih harus dibayar. Berarti ada 500.000 nih. Nah, berarti sampai bulan Desember, sampai tutup buku, perusahaan nih ada belum bayar gaji karyawan. Nah, ini bisa dibayar mungkin di tahun depan. Ya. Nah, makanya rumusnya untuk mencatat penyesuaian gaji, utang gaji, beban gaji debit, utang gaji kredit ya. Karena kan beban gaji bertambah, utang juga bertambah. Beban bertambah kan di debit, utang bertambah di kredit ya. Berarti akunnya beban ini selalu seperti ini. Jika perusahaan ada yang belum bayar sampai akhir tahun, belum bayar gaji karyawan, kita catat di jurnal penyesuaian. Beban gaji debit 500.000, pasangannya selalu dengan utang gaji. Ya, kita masih punya utang ke karyawan. Kita catat. Dah selesai. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita jumlahin dulu ya. Seperti ini cara membuat jurnal penyesuaian. Ini kita jumlahin lagi. Semoga penjelasan saya dapat difahami ya. Nah, sama ya, balance ya jumlahnya. Oke, selesai. Semoga kalian bisa mengerti ya sedikit penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.